Be bold. Bukan kaleng-kaleng nih. Negara ini udah pusing, jangan kita ikut pusing. Kita harus nikmati negara ini. Kami dan kamu adalah satu, yang bersama dalam tekad dan semangat. Yes, balik lagi di Talk Ball In episode kelima. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Ya, ada di sini dan pastinya kita, waduh, gimana sehat mungkin? Sehat. Rambut mungkin panjang aja ya? Makin halus ya? Itu dia kayak Kusumo ya. Dan pastinya buat ball viewers, hari ini kita luar biasa sekali karena episode kelima ini kita berada di M Joko Cafe. Itu dia. Alamatnya itu di Jalan Karya Wisata. Tepatnya kalau mau nongkrong di sini Karya Jaya. Karya Jaya. Kasar kali Bang hari ini ngomongin. Jadi kalau mau nongkrong di sini tuh gratis. Nongkrongnya aja nongkrong gratis. Kalau pesen bayar. Kalau langsung tinggi nanti maling namanya. Jadi hari ini kita di episode kelima tuh udah kedatangan abang-abangan kita. Dari mana, Cing? Dari MSC. Wah, luar biasa. Mungkin kawan-kawan di Bob Viewer pengen tahu MSC itu apa? MSC itu apa? Jadi MSC adalah Medan Skuter Club. Nah, itu dia. Dan spesialnya hari ini memang kita datangkan nih gestarnya jauh. Jauh nih, Cing, jauh. Kita kan di Karya Jaya ya. Ketepatnya gestarnya ini rumahnya Eka Rasmi, Bang. Itu nggak jauh, Cing. Itu dekat, Cing, ini, Cing. Yang jauh itu? Yang jauh kan harusnya di Tua. Nah, hari ini kita bakalan bagiin hadiah. Pokoknya setiap episode kita bakalan bagiin. Nah, spesial hari ini karena di MSC kita bakalan bagiin satu buah handphone plus kepalanya? Enggak, bohong. Enggak, kita nggak bakalan kasih nanti satu buah t-shirt dari MSC. Dan bakalan ada satu buah helm keren pastinya. Iya, khusus untuk buat viewer pasti keren-keren lah kita. Iya. Beserta apa tuh, Bang Gi? Beserta kepala bapaknya. Nah, kemudian ini ada jaket lagi ya? Jaket nggak ada? Nggak ada ya? Karena kemarin pas dipakai langsung digade sama dia. Ekonomi sulit, Bang Gi katanya. PKM, wajar lah, maklum lah. Betul sekali. Dan ini mungkin, wah ini bingung nih, hostnya ngomong aja tapi di sebelahnya kok nggak diajak cerita kan gitu. Kan? Nah biasa. Ini dia, ada Bang Ari dari MSC Regional Johor ya Bang? Region Medan Johor. Ini Bang Ari nih. Itu dia salah satu pelukis juga katanya Bang. Oh iya, saingan. Penari juga? Penari juga. Oh, udah mulai ngasal Bang Ari yang ngomong. Siap. Pemaling nggak Bang? Enggak. Dan ada Bang Erik juga dari MSC Sumut. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa meluangkan waktunya Bang Ki. Ini mungkin episode kali ini agak cool nih. Agak cool narasumbernya Cing. Jadi kita agak grogi gimana gitu. Apalagi Bang Erik tahu sendiri kan. Tadi sebelum kesini nunjukin buku tabungan Bang Ki. Wah, saldonya gede. Minus. Pas dibuka ATM, aduh kasihan gitu. Udah butek semua warnanya. Manset. Makan aset. Kalau kemarin itu kita udah main tuh pakai beda-bedaan edisinya dari Bojeng sama Bang Daniel. Lalu kali ini karena anak motor juga Bang. Kita siram-siraman. Oli. Jadi kabari keluarga tolong ready lah untuk nyuci-nyuci. Iya. Oke, langsung aja kita mungkin ngobrol-ngobrol sama abang-abang kita dari MSC. Bang, gimana kabarnya nih? Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Dan Bang MSC sendirilah bisa dibilang ini ada region Medan Johor, ada Sumut yang kita datengin. Iya. Kalau MSC sendiri itu berdiri di tahun berapa, Bang? Abang kan jawab ya. Bang Ari boleh. Sweet. MSC itu kalau mulai kumpulnya tuh tahun 96. Tahun 96, Bang. 95 lah. 95 96. Oke. Jadi MSC itu
berdirinya itu tanggal 11 Juli tahun 1995. Berarti sekitar 26 tahun ya, Pak? Ya lebih kurang lah. Berarti ini tahun 2021 Iya, kurang 2021, 95. Iya lah. Kira kalkulatornya ada. Iya, iya. Tengok lo. Kurang lebih 26 tahun ya, Pak? Iya, lebih kurang. Oke. Itu dari dia abang duluan yang buat SMSC itu atau emang udah ada pendahulunya? Ada pendahulunya. Jadi abang-abang kita itu di generasi pertama itu kan ada di situ ada Bang Suarjo, ada Bang Ibob, kemudian almarhum Meriadi, kemudian ada Mang Kia dan ada beberapa orang, ada sekitar 8 orang pada waktu itu di Bukit Kubu. Pada itu berdirinya apanya di situ. Jadi deklarasi mereka itu di sana. Nah, di tahun 95 itu sebetulnya motivasi mereka adalah karena sama-sama satu hobi lah awalnya. Ya biasa kan. Awalnya berdiri sebuah komunitas itu kan karena ada sebuahnya persamaan. Nah, kemudian berlanjut akhirnya menjadi keanggotaan itu di Medan Skuter Club meledak menjadi sekitar di tahun yang saya ingat itu ya, tahun 99 sampai 2000 itu anggotanya hampir sekitar 300 lebih. 300 lebih, Pak? 300 lebih. Jangka waktu kurang lebih 5 tahun? 5 tahun, 300 lebih. Jadi klub yang pertama, salah satu yang tertua di kota Medan adalah Medan Skuter Club. Itu dia. Itu yang 300 ya, itu 300 untuk wilayah Medan saja itu, Medan saja. Okay. Jadi makanya sampai hari ini kan masih kategori Vespa itu kan masih terbanyak di kota Medan. Iya. Sampai hari ini, itu luar biasa lah. Jadi ya mohon maaf, ya kalau belum kaya itu, kalau belum punya Vespa itu belum kaya sebetulnya. Nah, poinnya nih buat cewek ya, cewek. Saat Vespa kuku engkol di situ lorot kita. Iya kan? Jadi dibilang Bang Erik belum kaya kalau belum punya Vespa. Jadi kalau yang motor-motor lain tuh aduh. Ya, mohon maaf lah. Agak segan. Segan bilangnya. Jangan kecam kalian itu bahaya. Ini bahaya. Tapi ya yang lain Ferry Rider sorry lah ya, aman. Nah ini Bang, MSC Bang, untuk kategori motor sendiri berarti itu spesifikasinya hanya Vespa aja atau gimana nih Bang? Jadi kenapa dikatakan dia pada waktu ini, saya cerita sedikit ya, mohon maaf ya. Jadi kenapa dia dikatakan dia skuter? Karena pada waktu itu kan kalau skuter itu kan adalah jenisnya itu loh. Langgam bentuk motor itu kan skuter. Iya. Ada kayak Jap Style, ada macam lah tuh kan, ada semacam road, entah nggak ngerti saya apa, custom gitu kan. Tapi yang pasti kita jenisnya skuter. Jadi mikirnya pada waktu itu abang-abang kita itu memilih nama skuter itu supaya bisa bermajemuk dia. Jadi bisa multi lah, masuk dia semua. Jadi yang namanya skuter itu kayak Vespa, Rabbit, Lambretta, bahkan yang sama jenis itu bisa masuk di dalam satu community. Dan memang terbukti akhirnya di kita itu bukan hanya sebatas mereknya Vespa, tapi ada juga Lambretta pada waktu itu. Jadi dia masuk jadi guyup lah di sampai tahun 2000-an itu. Kita sampai anggotaan itu sampai 300 itu kan cukup luar biasa, 300 sampai 400 itu luar biasa di kota Medan. Dan akhirnya karena keluar biasaan itu akhirnya tidak bisa termonitoring. Saking banyaknya tidak termonitoring dan akhirnya timbul sebuah konflik internal. Itu standar itu. Wajar. Benar. Jadi ada kudeta, ada apa revolusi. Jadi seperti itulah. Jadi akhirnya para abang-abang kita itu, termasuk saya juga pada waktu itu masih SMA lah itu ya, habis kuliah. Itu udah bergabung. Saya bergabung di MSC itu tahun 98. Itu masih SMA berarti? Masih SMA. Orang SMA ekskul, dia main Vespa ya? Yo kita juga SMA. Udah lah Bang. Angkot masih angkot. Berarti anggap dari kita waktu diangkut pengiri. Iya. Gambarnya itu pakai MK1 kalau MK1 sekarang harganya 300-an tuh. Jadi setelah itu akhirnya timbul perselisihan, tidak ada termonitoring. Akhirnya organisasi kita itu akhirnya dipecah menjadi sebuah regional dan chapter. Itu lebih mudah supaya bisa mengkondisikan keadaan, lebih otonom, lebih inilah. Nah, akhirnya bergerak di tahun 2008, 2010 dan itu berdinamika kan. Akhirnya masing-masing kan yang dari MS ini membuat klub, ada klub pos, ada klub. Jadi berdinamika dia. Nah, kalau kita sebagai orang yang waras, dinamika itu wajar adanya. Supaya bisa berkembang gitu kan. Kalau menerima kritik juga itu wajar adanya. Ya supaya bisa berkembang gitu. Jadi kita sendiri di MSC itu
saran kritik itu merupakan hal yang luar biasa, itu kan asupan itu. Iya, benar. Asupan yang kita anggap positif walaupun adanya negatif kita ngambilnya positif gitu loh. Nah, akhirnya bergerak, akhirnya di tahun 2016 kita mengukuhkan diri MSC itu menjadi Medan Skuter Club Sumatera Utara itu menjadi sebuah perkumpulan Medan Skuter Club. Di antara yang terbagi-bagi tadi itu. Ya, jadi perkumpulan. Jadi kalau sudah masuk perkumpulan berarti MSC SUI atau Medan Skuter Club itu sudah memiliki kelembagaan dia. Jadi sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah resmi di 2016. 2016. Jadi akhirnya simultan lah berjalan sampai hari ini. Akhirnya kita memiliki program sosial, program bisnis. Macam udah bermajemuk karena yang mau kita ciptakan sampai hari ini adalah circlenomic konsepnya. Circlenomic. Jadi circlenomic itu artinya you sama I saling membutuhkan nih, ada putaran simbiosis nih. Ya? Simbiosis mutualisme. Oke. Dan sampai ke situ apanya programnya. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya seperti itu kawan-kawan mengerti dan ya terciptalah keadaan itu tanpa tersadar ya. Akhirnya tercipta dan ini komunitas akhirnya menjadi sebuah, ya mohon maaf, ada yang sifatnya personal tapi udah semasuknya ke bisnis, ada macam lah. Tapi tetap hukumnya ke MSCSU, perkumpulan pendewasaan. Iya. Nah ini Bang, tadi kan kalau kita bahas dari sambil merokok nggak apa-apa berarti? Sambil merokok nggak apa-apa ya? Bagi Bang ya? Nggak bisa hilang tiap episode 3-nya. Ada yang merokok? Itu dia. Kok kalem-kalem kali orang Iya. Jadi Bang, dari tahun 96 sampai 2000 berarti itu sekitar 300 lebih ya Bang? Lebih. Nah ini di 2021 di member kita itu Mas. Iya. Itu udah ada berapa Bang? Kalau totalitinya akhirnya dengan keadaan yang sekarang kita itu memiliki 5 region dan 2 chapter. Jadi itu region regionalnya itu ada Medan Johor, ada Medan Kota, Medan Petisa, kemudian ada Medan Marelan, Belawan, chapter Tebing Tinggi dan chapter Padang Sidimpuan. Akhirnya akumulasi total semua keanggotaan itu ada sekitar 131 ribu. Enggak, 131 orang member totalnya. Tapi bukan bicara ininya ya, bukan bicara kuantiti orangnya, tapi bicara personality, solidaritasnya itu. Itu dia. Karena juga ada, ya mohon maaf nih agak satir jadinya nih. Ada klub yang dia ketuanya, dia sekretarisnya, dia bendaharanya, dia juga anggotanya. Ada ya? Dan itu banyak ngerangkap jabatan gitu loh, dan dia mengelontarkan stiker di mana-mana, tapi nggak apa-apa, itu kan konsepnya dia gitu loh. Iya betul. Supaya menyebar. Ada yang mengatakan saya independen, nggak apa-apa juga. Ada yang bawa sampah-sampah, nggak apa-apa juga. Gitu. Silakan aja. Silakan gitu loh. Iya. Dari MSC sendiri fun-fun aja. Ya fun-fun aja kita menghadapi itu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ini mengatasnamakan nanti jorok apa segala macam, selama dia tidak kriminal nggak ada masalah. Karena ada juga kata pepatah sih, hidup seperti pelangi, semakin berwarna makin indah. Benar. Iya. Rumah makin banyak warnanya pun Bang, makin sakit mata. Ya Bang Adi. Rumah pas tengok cat warna banyak, ini rumah Ramayana. Iya. Pas buka ada diskon. 60% cat. Pakai terus kan. Itu dia. 131 Bang. Iya, jumlah dan anggotannya tetap. untuk MSC sendiri Bang hanya di Sumut aja atau di Pulau Jawa pun ada? Jadi sampai hari ini kita masih fokus di Sumatera Utara. Nah, tapi jaringan kita sudah se-Indonesia. Jaringan se-Indonesia, bahkan kita sudah masuk ke jaringan ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, kita juga ada jaringan. Itu jaringan dalam bentuk apa Bang? Dalam bentuk komunitas. Jadi komunitas kita itu maksudnya artinya gini loh. Apa untungnya kita masuk klub? Kan ada pertanyaan tuh. Apa untungnya masuk komunitas? Nggak ada. Tapi kalau tambah teman iya. Betul ya? Nah, kalau umpamanya tambah teman berarti tambah apa? Tambah silaturahim kan? Iya. Kalau tambah silaturahim berarti tambah apa? Tambah rezeki kan? Relasi semua ya silahkan gitu loh. Dan jadi nggak ada. Kalau umpamanya you mau masuk komunitas silahkan. Kalau you tanya untungnya apa? Nggak ada. Pandai-pandailah berkomunitas, pandai-pandailah bersilaturahim gitu. Bijak-bijaklah tentang hal itu. Jadi jangan mendiskreditkan komunitas itu. Gini nggak ada gini, mesti dapat piglet, mesti dapat gaji, bullshit lah. Iya benar. Nggak ada itu. Yang ada ya kerja keras dapat gaji. Nah itu dia. Kalau nombok sendiri lah. Itu kalau dipesankan buat para board viewers sih. Jadi komunitas ini kan emang dibentuk itu emang untuk menciptakan suasana solidaritas. Ya natural aja dulu Pak. Jalani masuk ya kan, nanya. Nah, tinggal di dalamnya nanti seperti apa? Iya, seperti apa dinamikanya. Jadi bukan mencari sebuah keuntungan yang gimana gitu. Itu kan dibanding kita lah ya. Kalau mau keuntungan buat panglong. Kenapa masih panglong? Di situ yang lucu kayaknya. Bisa nabung juga bisa nabung, itu dia. Pasti punya panglong? Hah? Udah punya panglong? Rencana Bang Ki.
bencana nggak ada lah kayak. Untuk makannya syukur nih ya kan. Itu dia. Iya. Hidupnya ya. Itulah Bang Ari. Kasian kali, Bang. Jadi kalau sejauh ini Bang, yang udah dari tahun 1995 sampai dengan sekarang ini, udah apa aja yang dibuat MFC dari segi sosialnya, kayak atau kegiatan agenda yang bisa berhubungan dengan manusiawi segala macam. Nah, kalau sampai hari ini kita yang paling saklek itu ya program ini 100 kursi roda ini sampai hari ini masih tetap berjalan. Oh, ini 100 kursi roda nih? Iya, 100 kursi roda. Jadi 100 kursi roda ini kita mendonasikan kursi roda kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan, mulai dari disabilitas, kadang-kadang juga sudah lansia, kadang-kadang dia terkena dampak dari sebuah penyakit, stroke atau apa, itu juga kita berikan posisi itu. Nah, yang berikutnya juga kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa, Wing Day ya, yang sifatnya universal lah, umum lah ya. Ada Wing Day, kemudian ada apa namanya, ada High Rep Endurance yang itu sifatnya universal. Mungkin Bang Ari tuh bisa jelasin kalau masalah Wing Day itu. Oke Bang, ini sebelum kita ngebahas masalah Wing Day nih, ini menarik nih kalau masalah 100 kursi nih. Ini gimana nih Bang, awal mulanya kok bisa tercetusnya ada ide untuk memberikan kursi gitu, kursi roda itu. Kursi roda gitu. Ya kebetulan saya kan juga mencari kursi saat ini. Oh. Sama kawan-kawan. Enggak ada. Ini kursi apa? Jadi sebetulnya gini loh, maksudnya kita punya kemampuan lebih, ayolah kerjasama, berkolaborasi, dan memang kursi roda ini terjadi gara-gara memang salah satu kepanitiaan di waktu di High Rep Endurance yang pertama di tahun 2020 kemarin, itu kecelakaan dan doi itu ngomong, ini gimana nih kalau umpamanya ada kursi roda, karena kebetulan kemarin saya di rumah sakit tuh naik kursi roda gitu kan. Nah, itu ngomong sama kawan-kawan doi, dan begitu ngomong sama kawan-kawan pada akhirnya yaudah yuk main yuk gitu loh, interest yuk kita backup yuk. Nah terus bagaimana mendapatkannya gitu loh. Nah cara mendapatkannya akhirnya kita bermain dengan pola donasi dan bermain dengan circlenomic. Jadi circlenomic itu akhirnya kita ngejual merchandise buat event kecil-kecilan, ambil donasi ya seperti itulah. Dan alhamdulillah kursi roda yang sudah tercapai juga sudah mulai bertambah terus, dan hampir hari ini sekitar 10 lebih ya. 10 lebih sudah. Stok Bang gitu. Enggak, jadi pertanyaan juga tuh. Jadi kita nyestoking langsung enggak bisa. Jadi dapat kursinya dulu baru kita cari datanya. Jadi kita nggak main dengan stok. Karena gini, kalau umpamanya kita bermain dengan data dulu kan kasih PHP nih takutnya. Karena takutnya lama. Dan memang kejadian pada waktu itu kita donasi di mana ya? Tebing tinggi ya? Tebing tinggi. Jadi kita bilang sama chapter kan, Bang, tolong Bang cariin teman-teman atau saudara-saudara kita yang data gitu kan, main ya kan. Cari tuh, dapat nih. Oke, kursi dulu dapat nih. Nggak sampai seminggu meninggal Wak itu. Nah, kan beban itu jadinya kan. Nah, kita ada barang, ada kursi, baru ada ini gitu. Itu sih sebetulnya. Tepuk tangan lah dong. Terharu. Karena orang Indonesia itu paling banyak tepuk tangan, Bang. Iya. Tepuk tangan terus saudara. Harus disuruh dulu. Beda sama luar negeri. Berarti Bang Ari ini sering luar negeri. Sering. Kan tadi orang kaya. Iya, orang kaya naik Vespa. Naik skuter loh. Orang Vespanya yang pernah ditawar hampir setengah miliar, tapi sebelahnya mobil. Iya, sebelahnya. Bang, tapi kalau untuk ngedapetinnya nih, untuk kursi roda sendiri, misalnya nih, Bang, sebenarnya bukan kurang mampu lah, dia daftarin diri misal. Oh gitu ya? Iya, karena mungkin kita tahu lah, yang anaknya pada di luar kota. Sementara dia kondisinya kita pun melihatnya prihatin lah gitu Bang. Kursi rodanya itu udah yang modelnya sekali ngayun malah bukan jalan mundur malah gitu kan Bang. Itu boleh nggak Bang? Boleh sih, cuman pada akhirnya kita voting. Kayak kita voting, jadi itu ada grup memang namanya tuh CNC Management. Karena kebetulan kita juga ada bikin semacam badan-badan usaha kecil lah ya. Karena sudah perkumpulan, jadi ada area bisnisnya itu namanya CNC Management, Community and Coffee sebetulnya. Jadi itu bisa buat sosialisasi apa semacam lah gitu kan. Nah, jadi kita di grup itu kita screening. Jadi ini ada statusnya gimana, ibu ini gini. Oke, screening ini voting. Gimana, cocok main kan? Kalau enggak ya enggak gitu loh. Karena memang akhirnya kan jatuhnya ke nurani nih ceritanya nih, gitu kan. Nah, kadang ada juga mohon maaf ya, yang menerima donasi calon-calon donatur itu yang seperti yang dibilang tadi, kelihatan tidak mampu padahal dia mampu. Banyak tuh kejadian. Bener. Nah, ketika itu dikasih, dijualnya.
Kamuflase. Kamuflase benar, gitu. Mohon maaf kayak di pinggir jalan tuh kita sering nampak gitu kan. Saya berani taruh secara pribadi, dia mungkin udah 10 kali dikasih kursi roda. Tapi akhirnya apa? Dia yang butuh bukan kursi rodanya, dia butuh fresh money untuk makan gitu. Jadi salah sasaran gitu loh. Itu kan kalau dari segi si yang mau didonasi lah. Iya, Nah, kalau calon. misalnya nih ada nih yang pernah punya mendonasikan. bekas punya orang tuanya lah yang udah tiada gitu, masih ada peninggalan kursi rodanya dan mau disumbangkan ke abang. Bisa ya? Walaupun kendaraan second lah kita bilang gitu ya. Bisa. Nggak masalah gitu ya. Bisa selama dia layak pakai Bang ya. Selama lah ya. Oke. Intinya roda masih berputar. Roda ya. masih berputar. Masih bulat ya. Iya. Yang pasti Peta capek juga loh bang. Kalau peta mau kamar mandi setengah hari. Ya kali aja kan teman-teman ball viewers ada yang mau menyumbangkan kursi roda. kursi roda. Iya. Ya kalau bisa total lah ya kan. Total. Jangan kursinya dulu baru rodanya itu nggak bisa. Ya. Jangan pas datang berlampu kan. Kirain apa ponsel. Nanti saya kirim matel nanti. Mata elang. Ini kurang ini. Tahu. Tapi luar biasa. Kalau untuk kegiatan sosialnya itu tadi ada 100 kursi roda bang. Ya. Ada yang lain apa nih bang? Sebetulnya gini, kita terbuka aja ya. Kita akhirnya terdampak COVID itu di tahun 2020 awal di bulan Maret. Betul ya? Iya. Betul ya? Jadi akhirnya semua itu sahdu lah dengan keadaan itu. Akhirnya yang tadinya mantap makan tabungan sudah manset. Jadi apa tuh? Makan apa tuh? Makan aset. Oh, iya. Makan aset. Bukan aset ini Pak. Beda ya. Langsing tuh ya. Nah jadi akhirnya kita tuh ada program High Rep Endurance itu juga salah satu program donasi. Iya. Tidak ada peserta, tidak ada festival, yang ada donatur. Oke. Nah, jadi konsepnya High Rep Endurance itu adalah membantu kawasan-kawasan pariwisata secara personal, apa yang dibutuhkan kita backup. Jadi hasil donasi itulah yang diputar ke situ, pendaftaran itu. Nah, sama juga nanti kayak pola Wing Day ini juga kan. Wing Day ke-7 yang bakal di tanggal bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini ya. 14-15 ini juga sama. Jadi kita juga seperti itu, apa yang bisa dibantu di backup, kita kumpulkan donasinya, tapi ini khusus untuk kursi roda. Oke. Itu dia. Tepuk tangan lagi lah. Jangan pelit lah. Tapi ini memang agak cara sosialisasinya nih agak beda dengan para komunitas lain sih. Ini luar biasa kali ini, idenya sangat brilian nih. Contoh lah. Jadi untuk misalnya nih bang, ada yang nonton, ini teman-teman yang nonton nih pengen nyerahin itu tuh bang, kursi roda. Bentuknya ya kita bilang maaf kata second pun boleh atau yang baru, itu bisa kemana bang? Yes. Catat nomor saya. Jadi ya. Kosong mana bang? Kosong. Itu di belakang. Ini kosong lagi nih. 0812 Minuman. 65 74 055. Iya. Oke. Catat aja. Kalau nggak diangkat berarti saya masih tidur. Kabari orang rumah ya. Ya. Tapi kalau untuk masing-masing di apa bang, secret atau chapter tuh boleh? Boleh. Kasih ke situ pun boleh. 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 Bang Ari itu pernah tuh terima. Ceritain lah bang, jangan aku aja ngomong. Dulu. Bang Ari dari pojok itu dulu ceknya ya. Aku aja yang ngomongnya capek. Awalnya dia. Ya kan? Jadi kalau kita nerima kursi roda di region juga udah pernah. Bisa terima juga kita ya. salurkan melalui region juga udah pernah. Oke. Nanti kita bakal info lengkapnya nanti kita Iya. bahas Iya, lagi ya. Jadi kan? kita masih panjang lagi sebenarnya kita Panjang ngobrol lagi. sama MSC. MSC, Iya, Bang Bang. Erik dan Bang Ari. Bang Ari itu dia. Jadi buat ball viewers waktunya itu dia. Nah, Ada kuis. Iya. Ada kuis. semua udah nunggu-nunggu ya. Kuis. Itu dia. Ini seperti biasa pertanyaan itu seputar apa ya, tentang politik. Iya. Itu dia. Enggak kita calon kursi tadi, kursi pencalonan. Iya, tapi anggota betul dewan. itu, Bang. Khusus sekali dong. Nah, pertanyaan pertama, kita bakalan bagiin satu buah t-shirt dari MSC. Iya. Ya, jadi special edisi. Jadi ini keluaran paling lama, Bang. Betul nggak, Bang? Iya. Vintage. Ini yang pernah make dulu katanya Madonna, Bang. Orang kaya. Orang Itu dia. kaya, Madonna. Nanti Nama- yang dapatin nanti bakal jadi kaya juga nih. Ya, kerja keras ya. Terus pakai Madonna. baju itu kok kerja keras. Biar jadi kaya. Madonna. Nah, Mamanya Doni Amin. apa, Bang? Mamanya Doni Amin. Oh, Madonna, Mama Madonna. Doni. Madonna itu pelawak, Bang. Madonna Kasina Indra. Oke, pertanyaannya adalah
Partai apa? Merek dudukan kursi. Nggak ada. Pertanyaan adalah apa nama merek kursi rodanya? Enggak. Pertanyaan adalah buat teman-teman board viewers, langsung aja. Tahun berapa MSC terbentuk dan berapa total jumlah member pada tahun itu? Itu dia. Segera dijawab di kolom komentar. Jangan lupa follow dulu akun Instagramnya boldroot_. Kemudian tekan jawabannya, kemudian screenshot hasil jawabannya dan kalian telah membuktikan bahwasanya kalian sudah memfollow. Betul sekali. Jadi buat teman-teman ball viewers yang kalau seandainya dia menang tapi belum follow dari Instagramnya boldroot_, itu kita anggap gagal. Gitu. Jadi langsung aja jawabannya dikirimin di kolom komentar. Pertanyaan sekali lagi, tahun berapa MSC dibentuk dan berapa jumlah membernya pada saat itu? Langsung kirim ke DM-nya. Iya. Oke. Dan pasti kita bakal balik lagi nanti buat teman-teman semua dan tetap stay tune terus. Kita bakalan ngobrol bareng MSC dan kita tetap di Talk About It episode kelima bareng MSC. LA Bold. Welcome to the bold new normal. Race now. LA Bold Limited Edition. Dan kita balik lagi di Talk About It episode kelima masih bareng MSC. Luar biasa sekali. Dan pastinya buat ball viewers kita udah dapetin pemenang pertama ya, yang udah kita pilih. Ini banyak bang jawaban yang udah masuk. Banyak. Tetapi kita ngelihat dari mereka punya Vespa enggak? Oh gitu, syaratnya bertambah syaratnya jadi ini. Enggak deng. Enggak, jadi kita udah dapetin pemenangnya dan pastinya buat pemenang selamat ya. Selamat. Kamu bakal mendapatkan satu buah t-shirt dari MSC yang vintage. Jangan dijual tapi jangan kayak tadi. Jangan. Iya, Bang. jangan dijual. Enggak boleh, kalau dijual pun kayak MSC lagi. Vintage. Nih, kaos lama, t-shirt lama. T-shirt lama ya bang? Iya lama kali buatnya nanti. Lama siapnya sudah lah. April dikabarin, November keluar. Cuma satu masalahnya. Itu dia. Dan kita bakalan balik lagi ngebahas topik dari MSC nih bang. Mungkin kalau untuk segmen kedua kita bakalan ngebahas tentang bentuk kegiatan apa aja nih bang. Mungkin bang Ari lah. Jadi kalau untuk kegiatan yang waktu dekat ini kita bakal ada kegiatan Wingday. Ya. Oke. Nah, jadi sejarahnya Wingday ini kalau histori di kita tuh Wingday itu adalah suatu acara sakral untuk internal kita nih di MSC. Oke. Jadi dulunya kita udah ngelewatin Wingday 1 sampai 6. Oke. Wingday 1 sampai 6 yang bakal kita adakan ini Wingday ke-7. Jadi Wingday 1 sampai ke 5 itu kita hanya internal. Hanya orang MSC nih, anggota rekan-rekan MSC mengikuti Wingday untuk acara itu untuk mendapatkan wingnya ya. Jadi mulai kita buka di Wingday ke-6, kita sudah mulai buka ke luar ya. Entah, nggak tahu. Coba abang aja ngomong. Ini gimana sih? orang ini deh. Tadi katanya paling kompak. Jadi ball viewers suka. Memang episode kali ini kita datang narsumnya memang yang lagi selek. Jadi memang mereka jadi gini. Jadi di Wingday ke-6 tuh pesertanya di luar MSC. Jadi ada kawan-kawan MSC dan di luar ke MSC. Lebih general bang ya. Iya, tapi di Wingday hanya Vespa. Oke. Nah, di Wingday ke-7 ini kita berupaya lebih luas lagi. Kita berusaha untuk ngumpulin nih biker. Jadi Vespa, kolaborasi dengan biker Jepangan. Jadi kita tanpa batas tuh ya. Oke. Berarti jenisnya banyak nanti nih bang? Insya Allah banyak. Nah, bedanya di Wingday kita yang lalu, Wingday ke-7 ini kita ada bersifat dia edukasi. Jadi selama ini kan, mungkin selama ini pengendara Vespa atau biker itu hanya tahu mengendarai segala macam gitu kan. Cuman nggak pernah mikirin gimana nih kalau kita ada kecelakaan,
Gimana pertolongan pertamanya. Iya, benar. Nah, itu nanti kita dapatkan di Winde ke-7 ini. Berarti ini lebih spesial dari sebelumnya Lebih nih ya. spesial. Nah, di Winde ke-7 ini adalah satu bentuk simulasi kecil untuk acara kita yang berikutnya. Itu udah Herep Endurance. Iya, gitu ya, nggak tahu ya. Iya. Saya nggak tahu. Ngomong. Minum. Ini kalau minum nih. Mungkin kalau minum nih. Dek, minum, Dek. Bisa. Tolong, Dek. Dek, tolong, Dek. Adik-adik ini agak gemes nih, agak panjang ngobrol. Masuk aja, Dek. Tolong aja, Dek. Sini dulu. Biar masuk TV. Masuk TV loh. Masa sini. Biar masuk TV loh. Ya, jangan tatap muka ya, jangan tatap muka. Mundur. Aja kita panggil jauh-jauh. Mundur. Kalimantan. Mundur ya, Dek? Mundur. Coba sini dulu. Bang, makan Bang. Sorry. Minum Bang. Iya. Gini kalau ngobrol sama orang tua minumnya kuat kali. Iya. Yang anget-anget pula deh Bang. Terus Bang Ari gimana Bang Ari? Jadi simulasi untuk acara berikutnya. Itu sih. Nah, acara ini dekat lagi nih tanggal 14-15 Agustus. Acara weekday tadi nih ya. Pantai KDI Sergei Bang ya. Oke, acara berikutnya Wingday tanggal 14-15 Agustus di KDI. Sergei. Itu dia. Tapi kita penasaran nih Bang, untuk volume 1 sampai 6 itu di mana aja Bang? Apakah di Medan atau ada di luar? Nah, itu dia. Yang pertama di mana? Lu nggak tahu katanya? Nah, karena Jawabannya nggak tahu. Bukan orang dari awal ya, Mas. Oh, berarti betul nggak tahu juga. Memang nggak tahu apa-apa dia. Makanya tadi diam aja dia. Jadi Tolong tim produksi besok nextnya untuk lebih tepatnya ke Erik. Iya, untuk nextnya tolong nggak usah kayak gini-gini lah ya. Kayak makelonnya ganti aja lah yang lain. Mas datang nggak mau barengan loh. Siapa nanti narsumnya? Erik, satu lagi Ari. Oh, jangan samain tuh. Abang Erik bisa dijelasin Bang, untuk volume pertamanya itu di mana sampai yang ke-6 tuh Bang? Kalau yang pertama itu kita startnya dari Johor. Oke. Itu pindahannya di Pantai Kelang. Itu alhamdulillah sekitar 300-an juga kemarin pada waktu itu. Dan lepasnya juga lepas barengan gitu tuh. Kemudian yang kedua kalau tidak salah itu di daerah seputaran Medan. Seputaran Medan, jadi keliling Medan, balik lagi ke Medan gitu dia. Tapi dia masuk ke gang-gang pemukiman warga. Kemudian yang ketiga itu berada di daerah mana pantai apa saya lupa. Di mana pantai Jono kalau nggak salah. Pantai Jono apa pokoknya dia keluar kota. Karena saya dulu banyak begini juga, Wak. Apa jadi, itu, ya itulah asap-asap ngerokok, sedang ngerokok. Jadi agak positif sedikit lah ya, agak lupa sedikit lah ya kan. Peace gitu. Ya kan. Jadi yang pasti memang Wingday 1, 2, 3, 4, 5 itu memang kebutuhannya adalah internal. Begitu yang ke-6 kita buka di daerah Danau Toba, Silalahi. Itu sudah masuk kawan-kawan satu komunitas. Itu di Vespa juga, di atas skuter. Tapi yang ke-7 ini kita pengen buat yang berbeda. Artinya dengan keadaan yang sekarang juga, ya ayo dong kerjasama kita. Ayo dong kolaborasi nih, jangan lagi ada perselisihan di jalan gitu kan. Jadi ini Vespa, ini skuter, ini motor Jepang, ini sama-sama rodanya bulat gitu, nggak mungkin petak juga gitu loh, sama-sama di aspal gitu. Jadi habit-habit yang seperti ini yang mau kita bawa ke Wingday yang ke-7 nanti. Dan kebetulan beliaulah sebagai narasumber. Acara masih jadi narasumber. Aku pikir jangan ya Calonnya apa gitu ya kan. Narasumber. Kalau artinya Wingday itu jadi Wingday itu sebetulnya kalau kita di dunia pendidikan pada waktu itu kan masa ospek lah ya. Iya. Orientasi sebetulnya. Jadi untuk mengenalkan klub kita atau perkumpulan kita kepada calon anggota baru itu ya Wingday. Bukan Wingday yang harus militerisasi yang seperti ada pengurus, enggak. Fun-fun lah. Wingday 1 ke 5 itu kita fokusnya tuh untuk dapatkan wing itu kita dari rute. Jadi rutenya itu macam-macam tuh, ada yang lumayan berat gitu. Jadi begitu nyampe finish kita ada seremoni juga. Baru di malamnya kita inaugurasi ya. Iya, inaugurasi. Jadi ada semalam sakral lah. Terakhirnya malam jam puncaknya 12 ya. sex party-nya. Iya, enggak ada, sex party enggak ada. Sex party after. Oral party lah. Suaranya naik kata saya.
Cek. Suara yang oral party tadi itu nggak? Enggak, Bang Ari tadi bukan di kecil, Bang. Memang di mute. Oh, di mute ya? Permintaan Amerika. Sekarang udah kompak nih. Iya kan, Cing? Iya. Sekarang udah kompak nih. Udah nggak slack lagi. Nampak nih gitu sama kok. Rokok dulu. Ini ya, rokok dulu. Tapi ini seru nih, bakalan seru ya, Bang ya. Yang mana? Ini nanti Bukan yang oral tadi tuh kan? Kalau itu janganlah, itu udah pasti seru. Nggak bisa dibantah kalau itu. Tapi ini berarti bebas. Ini bebas. All bikers boleh. All biker. Oke, siap. Ini target berapa banyak nanti nih, Pak? Nah, melihat keadaan sekarang PPKM, Iya. kita target sih 150. 150. Bukan PPKM, Om. Jadi apa tuh? Corona sama Covid beda nggak ya? Sama ya? Tetangganya. Tetangga, oh ya. Jadi Ini bentar dulu. Sama. Ya, sabar dulu ya. Ini acara kami apa acara? Sebelum PPKM bisa. oh, aman lah ya. Ini kayak narsumnya orang Satgas ya. Bahasnya itu ya. Ini memang itu ya, kita nggak mungkin kita apa juga ya, jadi kendala untuk kegiatan Iya, kita semua. Nah, caranya ya seperti ini, kita ya sosial dan mau kita tingkatkan lagi. Oke. Gitu kan. Terus jadi Bang, kalau untuk yang acara nanti ini itu ada invitation kah ke komunitas lain atau kita yang nggak Yang pengen ikut gitu? atau pengen ikut gitu? Oh ada, invitation ada. Jadi invitation ada, ya tuh buka bebas lah. Invitation itu yang spesial seperti komunitas ball biker apa? Iya all ball community ini spesial di invitation kan. Oke. Ya setengah badan aja, jangan penuh juga. Susah backupnya. Kau tak juga. Gitu tuh. Bang, kalau untuk kegiatan besar ini memang momennya itu pas enifnya MSC atau memang agenda itu ya terserah aja nih kesepakatan dari teman-teman. Jadi kalau Wing Day itu kita kan ada presidium tuh. Di MSC itu kan ada yang memang pimpinan pusatnya itu kan. Jadi di jadwalnya itu posisinya 2 tahun sekali kalau Wing Day. Jadi kalau setahun sekali itu ada yang namanya Family Day. Oh, ada Family Day, ada Family Day sama anniversary. Nah, anniversary kan sampai hari ini kan yang baru dilaksanakan yang besar-besaran itu kan di tahun 2013-2014 pada waktu 17. Ya lebih kurang lah itu. Pada usia 17 tahun. Nah, jadi kalau sekarang ini anniversary itu kita lakukan ya sifatnya lebih internal lah. Nggak seperti dulu-dulu lagi gitu karena kan ya wes lah. Udah anniversary ya wes gitu. Jadi sekarang yang betul-betul yang kita laksanakan program itu ya seperti High Rep Endurance itu setahun sekali. High Rep Endurance itu. Jadi skala nasional. Skala nasional. Itu bakalan diadain di mana tuh? Kalau kita masih masuk ke destinasi super prioritas Danau Toba. Oke. Danau Toba. Jadi kita tuh menjelajahi Danau Toba itu dengan pola berkomunitas dengan motor gitu. Tapi kita juga nggak backup pariwisatanya. Jadi kalau mamanya, mohon maaf ya. Jadi kalau mamanya kita hadir di sana pun, sekecil apapun yang kita keluarkan belanja mie instan, belanja teh pahit, apa itu kan udah spend money. Iya. Dan itu sangat bermanfaat untuk kawan-kawan pariwisata yang terdampak dengan COVID ini. Oke. Itu sih sebetulnya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali loh MSC ini. Berarti memang suka menunjukkan kekompakan dari skuter ini juga membantu juga pariwisata di sana. Iya juga, benar. ya. Apalagi usia yang kurang lebih 26 tahun. Iya, 26 tahun. Klubnya ya. Kalau klubnya. kita 17 ya. Mukanya kayak 18. Muka kayak 18. Tuan cacing kan? Nah, Om. Tuan cacing. Ini buat Bang Ari juga sama Bang Erik. Suka dukanya nih. Kalau di MSC bisa dibilang. Suka dukanya apa aja? Suka dukanya nggak ada, cuman yang enak kali aja udah. Enak kalinya ini yang kita penasaran. Enak, bukan oral tadi. Apa nih Bang? Apa ya? Nggak pernah kepikiran tuh. Nggak ada. Karena yang jelas kalau setiap satu perkumpulan itu perbedaan apapun segala macam dalam perkumpulan itu pasti kita nikmatin. Iya, Bawa fun aja ya. Iya pasti. Jadi nggak ada. Kalau aku sih sukanya aja, dukanya nggak ada. Duka nggak ada. Duka nggak ada? Nggak ada. Karena Suka memang aja. tanpa beban ya keluar dari Iya. rumah, Karena memang jalan-jalan kita ini. udah ya udah inilah. Nah itu bedanya kita tuh, maksudnya gini loh, mohon maaf ya. Jadi ada pemain, katanya nih pemain baru, pemain lama, sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Hanya pola pikirnya yang harus tahu Iya. kita. Jadi pola pikir kita ini kan bukan pola pikirnya fashion. Oke. Fashion bukan style ya. Iya, iya. Tapi kita sudah fashion. Fashion. Gaya hidup udah hidupnya tuh di sini. Jadi
kalaupun ada bentrokan atau ada konflik itu ya udah kita bilang cuman sederhananya udah pernah main nih filmnya coy. Iya. Ente pun aduh cemen kali bukan nambah episode ya. Iya, Bukan nambah episode. cerong dong. Iya. Iklan udah tahu nih katanya. Bisa bilang apa gimana? Iya. Seru sih Pak. Aku melihat tuh kayak usia komunitas itu bisa dibilang komunitas Om. Ya iyalah komunitas Iya, kan? perkumpulan. 26 tahun tuh kan bukan waktu yang sedikit tuh loh. Bang. Iya. Apalagi Vespa yang tergolong lumayan juga mahal kan Bang. Ini maksudnya aku bilang mau pengen tanya juga nih Bang, kalau rate harganya nih skuter itu kan. Kan tadi bilang memang harganya lumayan Iya. Main tinggi. Nah, lumayan sekarang itu udah. perlu mungkin kawan-kawan Bogor pengen tahu nih berapa rate harganya, dan ketika mereka ada yang memang dia pengen passionnya di situ tapi mungkin daya belinya kurang nih. Iya. Itu gimana Bang? Ada solusi nggak buat teman-teman Bolviewer gitu loh? Apakah nyicil dari bautnya dulu beli gitu? Baut. Memang kan kalau dibilang Vespa itu mahal saat sekarang itu kan bukan semua jenis. Oke. Bukan semua jenis. Mungkin ada yang terbilang mahal itu di spring ke yang lebih tua. Tapi kalau sekarang tuh ada kalau PX atau apa tuh yang standar itu mungkin masih terjangkau lah. Itu rate harganya dari berapa ke berapa? 3 jutaan ke 5 gitu. Itu udah jalan Bang? Jalan apa? Nggak mungkin mundur. Mungkin mundur. Tapi Sing. betul sih. Iya. Udah malam kali mau beli, nanti besok agak pagian. Tapi Bang ini belakangan nih, kayak kita tahu sendiri itu kayak ada beberapa lah kawan-kawan kita yang kehilangan Vespa gitu Bang. Iya. Kehilangan Vespa. Itu disebabkan karena memang udah lumayan antik karena harganya tinggi. Apa nih Bang yang sebenarnya Atau terjadi? niatnya gitu memang Iya. maling aja gitu. Gini, kalau analisanya ya, Iya. analisa kita itu gini. Vespa itu atau skuter yang kita miliki saat ini memang pada akhirnya semakin lama semakin tua semakin mahal nih ceritanya. Iya, Dan akhirnya ini menjadi sebuah peluang bisnis yang menggiurkan. Iya. Cuman keadaan yang sekarang ini mereka yang bermain ini juga lupa. Kalaupun bermain jangan di satu circle. Iya. Karena apapun ceritanya pasti ketahuan. Pasti Pasti ketahuan. Lambat laun pasti ketahuan. Salah satunya kemarin ada beberapa kawan-kawan yang ketahuan biasanya nipu gitu kan. Iya. Tiba-tiba jumpa di jalan, ketahuan dia. Jadi kalau mau main di Jepang aja gitu. Jangan Vespa. Beda juga. Iya, beda. Lebih solid. Jadi saat itu ya layaknya misalnya kayak mohon maaf lah, kita nih main Vespa nih, main skuter tuh kan. Tiba-tiba stangnya hilang coy. Hilang stangnya aja nih, setirnya tuh hilang. Karena dia gampang begitu ditarik, dibuka komsirnya, tarik, potong, tek gitu kan, itu hilang. Nah itu harga stangnya aja kan sudah masuk ke angka 1 juta sampai 5 jutaan pasti ada. Itu. Nah tapi bisa ketahuan. Kenapa? Barang itu beredarnya di circle yang sama, di putaran yang sama gitu loh. Jadi sebetulnya ya mohon maaf juga nih. Ya ketika Vespa itu murah kalian kemana? Ketika Vespa mahal kan mengeluh. Nah, gitu loh. Jadi maka ya kalau umpamanya jadi kalau memang mohon maaf ya kalau memang seandainya kalian ingin bermain dengan komunitas yang sama saat ini ya marilah gitu loh. Kalau memang bisa jangan digojekin jangan terlampau goreng terlampau mahal ya jangan. Ya udah kalau bisa murah ya murahin gitu supaya rame gitu loh. Jadi jangan sampai akhir ya kita nggak munafik lah, nggak bisa juga menutupi kelemahan kawan-kawan yang kebutuhan ekonominya tinggi kan. Gitu. Tapi ya mohon maafnya ya tolonglah dibantu kawan-kawan yang pengen punya Vespa ya minimal punya yang harga-harga 5 jutaan atau 3 jutaan itu bisa. Semakin banyak Iya, semakin minat, semakin banyak kawan, semakin banyak silaturahim, semakin banyak rezeki. Benar. Niat maling nggak ada juga. Iya nggak ada, gitu. Iya, saya kan tokoh. Semua saya tokohin. Kirain public figure ya kan. Misal ya. Bukan kan gitu ya. Iya. Dan Bang Erik, tadi kita sempat ngebahas tentang MSC itu bisa larinya ke dunia bisnis nih, Pak. Oke. Ini menarik nih ya buat Golfewers dari datang karena hobi, pulang karena istri. Oh iya. Iya kan datang hobi, pulang kok lama kali kok pulang gitu kan. Itu gimana Bang bisa larinya ke dunia bisnis itu seperti apa itu, Pak? Gini ya, kalau saya pribadi mohon maaf kan bergeraknya kan di bidang advertising, promosi, event organizer gitu kan. Nah pada akhirnya kita ngelihat ini, ketika kita bersilaturahim itu ternyata jaringan komunitas kita ini se-Indonesia itu memang tidak bisa ditebak. Jadi nggak bisa ditebak gini, pola kerjasama yang saat ini yang sudah ada atau pola ini ya bertemannya itu
dia naik Vespa busuk ini. Ternyata dia merupakan seorang BUMN yang besar gitu. Iya. Kita nggak tahu. Pura-pura miskin ini. Iya, pura-pura misno lah istilahnya kan. Misnoko gitu. Jadi pada akhirnya hal itulah yang akhirnya menggugah kita, gimana nih kalau umpamanya kita membuat sebuah nama polanya circlenomic tadi itu. Circlenomic. Nah, itu akhirnya kita ngebangun jaringan bisnis dengan yang sifatnya diorganize di CNC Management, dan itu juga menakodai program-program sosial, program sosial dan peduli kemanusiaan itu. Dan bahkan mungkin nanti kalau memang rezeki juga, perkumpulan ini bakal kita kolaborasikan dengan ya membantu Kopi lah, paling nggak menjadi relawan rumah oksigen bersama, itu juga ada nih. Lagi persiapan nih. Lagi persiapan. Nanti kita kolaborasikan juga. Jadi memang ya ini sudah nggak ada lagi waktunya untuk beridealisme. Iya. Ini sudah tidak ada waktunya lagi beregosentris sendiri, nggak bisa, karena ini memang posisinya sudah sangat urgent. Iya. Kita saat ini nggak pakai di social distancing karena merasa yakin ini. Ya nggak yakin ini, karena nggak yakin soalnya, saya nggak yakin. Oh, nggak kebak lagi. Tadi kita ritmenya udah bagus gitu loh. Tapi mungkin gini kalau udah berkawan lama ya. Jadi ayo gitu loh, kita kerjasama, berbaul, bangun kekuatan gitu loh. Karena mohon maaf nih, kayak sekarang isu oksigen misalnya. Oksigen itu juga menjadi salah satu isu sentral yang tiba-tiba tidak ada di barangnya di pasaran misalnya. Ternyata bukan tidak ada di pasaran, ternyata cara mengirim armadanya yang mereka tidak sanggup. Oksigen itu banyak, karena oksigen itu kan ditangkap, masukin tabung. Ya udah, selama ini masih ada oksigen, berarti kan kita masih ada oksigen. Berarti tidak ada gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai imunitas itu turun gara-gara paranoid yang berlebihan. Iya. Setuju. Itu makanya. Itu setuju tuh buat ball viewers, jadi gitulah kayak ya gitulah. Ya, ngerti kan toka tadi ya, makanya kalau bisa ya dari sekarang itu ya sama-sama menjaga lah kita kan, sama-sama menjaga jarak gitu kan. Tapi kita udah swab tadi kok. Ini hidung saya sudah besar. Kita udah aman ya, aman. Sudah. Iya. Udah. Udah Bang Ari ya. Jadi ya. Enggak, tapi tujuan kita itu memang kalau bisa kolaborasi lah. Iya. Bekerja sama lah, silaturahim. Jangan ada konflik lah. Iya. Gitu loh. Ya, dari MSC mengajak kita semua untuk kolaborasi. Iya. Ya. Nah ini Bang, tadi kita udah ngebahas tentang kegiatan sosial untuk dunia bisnis. Kalau Bang Erik sendiri nih, Vespa sekarang udah berapa di rumah nih? Vespa yang ketahuan tuh baru 2. Ketahuan baru 2? Aduh, di bawah selimut ada lagi. Iya, selebihnya nggak ketahuan karena di rumah kawan masing-masing. Saya pinjam ya Vespanya 1 ya. Gitu. Iya. Kalau yang paling mahal Bang Erik? Kalau saya dari dulu nggak ya bukan bicara mahal ya. Yang penting senang udah, enak sama enak kali udah, nggak pernah ngeluh lah. Tapi ada juga yang pengen orisinal lah, itu mahal itu emang. Tapi kalau yang paling mahal, pertama kali saya punya Vespa di tahun 98 itulah yang paling mahal. Apa namanya? Vespa GS MK1. Pada waktu itu saya ambil sekitar 2 juta dan sekarang harganya hampir sekitar 300. Wah. Tapi waktu itu dia punya. Waktu itu nggak dihargain. Terus pada waktu itu sekarang udah habis. Wah. Sayang kali Bang. Kalau tahu kayak gitu kan? Iya. Jangan, tadi kita baru bahas maling-maling. Kalau Bang Ari, sekarang Vespa udah berapa Bang? Kalau saya Vespa baru 3 Bang. Ya, nampak juga. Yang ada Bang. Ada. Paling mahal berapa Bang? Mana mau bilang paling mahal? Tahun paling rendah lah kalau enggak. Paling rendah itu ada Spring S tahun 67. Bang dipanggil Bang. Halo. Iya. Cek. Saya ngirim musil loh. Lagi Kurang cek lo. betul sensi yang sama Bang Ari. Iya. Sensi yang parah. Kalau tahun paling rendah Vespa dari Bang Ari, tahun berapa? Dia bingung. Kalau sekarang di rupiahkan berapa nih? Kalau untuk sekarang nih? Tahu ya, kalau yang Spring seperti itu dia mana bilang harganya ya sur-suran aja. Tapi kalau yang punya aku yang nggak jual. Tapi pernah ditawar nih, aku lagi sholat Jumat nih, sholat Jumat di masjid. Begitu keluar siap sholat Jumat, duduk samping Vespa. Kalau bapak-bapak nih jenggot panjang ya, udah ngelewatin Vespa, balik lagi. Iya balik lagi Bang, balik lagi. Ini kayak Vespa aku nih. Jatuhin Korban lu. Bukan. Jadi bapak itu balik, nanya ini Vespa siapa? Tanya saya Pak. Jual nggak? Enggak. Udahlah saya beli 15 juta. Padahal punya pun jelek. Oke. Terus masih
dia nanya suratnya ada Pak, mesinnya asli. Berarti bapak itu buta. Bukan, nostalgia. Jadi dia bilang dulu aku sebelum nikah, aku Punya pakai kayak Vespa gini, ini, oke. Spring S nih kan. Nah, hafal dia, tahu jenisnya apa. Dan aku aja nggak mikir harga segitu, karena aku dulu ngambilnya cuma 600.000. Untung nggak dibelinya ya kan. Bagus. Itu tahu nggak istri abang Sedih. itu? Gimana? Tahu nggak istri abang? Harga segitu? Gue ceritain. Saya Disuruh jual. Jual lah. Enggak lah, ini Vespa pertama. cari tahu ya kan kriteria bapak itu. Tadi kita kasih tahu istri bang. Iya. Juta tadi. Itu. Tapi kalau Bang Erik Ya. tahun ini misalnya kesampaian, mudah-mudahan lah, pengen Kawin punya lagi? tipe, janganlah nikah lagi kan udah. Modal. Jangan dibilang di sini. Modal udah ada tadi kita. Oh iya. Pengen punya Vespa apa bang? Tipe apa bang? Kayak dari dulu tuh pengen kali kucing punya ini nih. Mana tahu di 2021 ini terwujud tuh bang. Aku nggak ada pengen unit apapun, tapi yang pasti karena Vespa itu enak sama enak kali, apapun rezekinya pasti aku terima. Terima ya. Iya. Jadi nggak ada spesifiknya. Nggak ada. Kalau sejauh ini bang ada nggak istri ngelarang beli yang mahal-mahal? Nggak ada. Nggak ada aman. Nggak ada. Kalau untuk Vespa dia nggak ngelarang. Tapi kalau untuk aksesoris kehidupan dia ngelarang. Kawin lagi? Belum tahu juga. Jangan dibilang di sini. Jangan dibilang di sini. Lebih bagus minta maaf. Minta maaf. Iya. Kalau Bang Ari apa bang? Vespa paling pengen dapat. Vespa busuk lah. Kalau aku sih nggak ada. Yang penting aku udah berapa kali dapat Vespa, jual gitu kan. Vespa yang rodanya 20 itu mau nggak bang? Nggak mau. Ekstrim. Ekstrim, iya. Jadi nggak ada sih. Kalau Plastik semua ini. Kalau rata-rata sih kalau pengendara Vespa. dia- Abang bohong ini ku tengok. Bang, kali ini dikasih lah. Iya. Enggak. Rata-rata tuh pinginnya kumuh. Gitu. Oh iya, cool. Oke. Tapi kalau Dan untuk aku standar lah nggak ada. Yang Standar. penting nyaman. Oke. Enak. Dan ini kita udah denger Om Erik sama Bang Ari. Iya. Kali ini kita langsung aja masuk ke segmen Oke. Jadi pertanyaan yang kedua ini ya. Kapan kawin lagi nggak? Kan dia bilang jadi bapak. Oh iya. Iya. Refleks bang. Itu dia. Aman bang ya? Ini untuk segmen ini Apa Bang. enggak ya, Bang? Episode kali ini langsung narasumbernya untuk yang pertanyaannya. Mereka ngasih pertanyaan. Ya, sendiri Bang Erik. Oke. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan diwakilin lah. Yang tadi. Buang lagi nggak? Iya. Jadi untuk pertanyaan kuis, apa nama acara kita yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan, di mana dan kapan? Wih. Tanggal berapa, namanya, sama di mana tempatnya? Betul Iya. sekali. Yang pasti bulan Agustus tuh ya? Yang pasti bulan Agustus. Agustus tanggal berapa tadi, Bang? Ya, boleh. Ya, jangan lah. Hampir. Iya. Ya boleh buat para ball viewers yang tadi udah mengkimak obrolan Iya. kami. Mengapa? Mengkimak tadi obrolan kita. Iya. Nyimak. Jadi langsung aja jawab di kolom komentar, jawab gitu. Kirim. Jadi. Iya, gitu. karena yang menang bakalan dapatkan sebuah Sebuah t-shirt. Enggak, ini sebuah helm. Oh, ini sebuah helm. Oh, ini helm. Tadi Helm dulu. Bang, ya. Berarti t-shirt ini- batal ya? Iya. T-shirt batal ya? Bonus yang pertama. Yang pertama. Baju batal. Kalian pelit kali. Cuma t-shirt loh. Bang, tapi boleh nggak Bang untuk bonus untuk pertanyaan kedua, siapapun pemenangnya kita kasih invitation untuk di acara nanti. Boleh? Oke. Dapat stiker. Iya. Boleh Bang? Iya, dapat stiker. Dapat stiker lagi. Dan Dia dapat stiker invitation. 1 biji aja. Satu biji aja. Iya. Tapi nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Udah lah, pertanyaan coba dulu. Pokoknya ada lah. Ada. Itu dia. Oke, langsung jawab ya kalau komentarnya ya. Habis itu Oke. kirim ke DM-nya Instagram Boulderhood_. Oke, dan pasti terima kasih juga buat world viewers yang udah stay tune terus untuk nungguin kita ngobrol bareng sama Abang kita dari Yes. MSC. Dan kita mau terima kasih banyak untuk buat Bang Ari. Bang, thank you, Bang. Sukses terus, Sama-sama, Bang. lancar terus untuk Ya, acara thank you. nanti Bang. Pokoknya kita tunggu terus untuk event-event selanjutnya. Yes. Ya. Salam buat teman-teman MSC yang lain, Siap. makin solid, tidak ada konflik, Yep. semuanya cinta damai. Amin ya Allah. Itu dia. Dan kita bakalan kasih sebuah cenderamata. Apalagi? Sebuah- Oh, ada baju lagi. Oh, ada baju. Iya, ini buat siapa? Buat host. Buat narasumber Oh, iya. ya. Oke. Siap, Sedih ya. Pasang di sini apa gimana? Langsung dipakai. Nggak usah Bang, nggak usah. Aurat. Di double. Double. Oke. Ini dia. Luar biasa sekali.
Memang Ya, ini gini, sebuah merchandise, dua buah merchandise dari iya, bener. Bold Experience. Bold Experience. Jadi ini langsung aja Bang Ari, thank you luar biasa. Semoga kedepannya abang bisa jadi host juga seperti kami. Iya. Amin, ya Allah. Itu dia. Ma, aku dapat baju. Bang, kameranya lihat. Ini ada isinya nggak nih? Ada. Lah. Ada. Ada ya? Handphone dalamnya Bang. Iya, bang. Itu dia, tapi jangan terlalu goyang-goyang. Oke, terima kasih buat sponsor semuanya dan sampai jumpa untuk Talk About It selanjutnya. Aduh. Seru loh. Om Gentong, kalau yang lain ya, Om. Yang ini udah berempat, pakai masker. Duduk aja dulu ya. Oh, ini yang berempat dulu. Ya, 1, 2. Tunjukkan bajunya dikit, Adia, sekali. 1, 2. Lagi. Yuk. Rame-rame. Oke, rame. Yuk. 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 Ada apa ya? 4 kita dulu enggak apa-apa. Batik. Biar nyampein masker aja. Oh iya gitu. Oh iya. Banyak. Lagi. Ayo. Tombol. Ayo, Bang. Ya, foto rame-rame. Ayo lah. Mana pasukan kuning mana? Bang. Toy. Om Toy. Iya. Oh. Ya. Oke, ready ya. Ntar lagi bang. Nah, ya bang, coba, bentar bang. Apa? Ya. Ya bang, ya. Dikit-dikit ya. Itu apa? Depan pun nggak apa-apa, Om. 3, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Video. 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 Bentar ya. Iya. Dari kakak itu aja nanti. 3, 2 ya. Apa ini tagline nih? Video. Tagline-nya. Ketemu lagi di tahun berikutnya. Ini video. Video ya? Ya. Iya video ya. Enggak loh, ini kayak tagline. Tagline ya. Talk About It. Oke. Apa tuh? MSC. Wah, wah. Lama kali. Apa Om? MSC. MSC. Iya, itu aja yang tenang. Nggak usah. Enggak usah. Hua. MSC. Hua. 3, 2, 1. MSC. Kasih jeda dikit. Suara. Baru ya. Erik aja. Yuk. Abang lah, 3, abang lah. 2, Aku malu. 1. MSC. Iya. Siapa